Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 9. Demikianlah sabda Tuhan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan kepadamu di bawah matahari. Ya, seumur hidupmu yang sia-sia. Sebab itulah bagianmu dalam hidup dan dalam jerih payah yang engkau lakukan di bawah matahari. Tema renungan saat ini adalah menikmati hidup dalam kasih yang tulus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Kitab Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa hidup di bawah matahari ini seringkali terasa singkat dan rapuh. Namun di tengah kefanaan itu, Tuhan memberikan anugerah yang sangat berharga, yaitu relasi kasih, khususnya dalam kehidupan keluarga. Menikmati hidup bersama pasangan bukanlah soal kemewahan atau kelimpahan harta, melainkan tentang kesetiaan dan ketulusan dalam mengasihi. Ada kisah Fu Jiafang dalam tragedi gempa Wenchuan pada tahun 2008 menjadi gambaran nyata tentang kasih yang tulus. Di tengah kehancuran dan kehilangan yang mendalam, ia tidak meninggalkan istrinya, bahkan ketika sang istri telah meninggal dunia. Dengan penuh hormat dan cinta, ia menggendong jenazah istrinya sejauh 4 kilometer demi memakamkannya dengan layak. Tindakan itu bukan sekedar ekspresi emosi sesaat, melainkan wujud kasih yang telah terbangun selama hidup bersama. Kasih yang tidak berhenti ketika keadaan menjadi sulit dan tidak pudar ketika penderitaan itu datang. Apa yang dilakukan oleh Wu Jiafang menyentuh banyak hati, karena kasih yang tulus selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ia tidak memiliki harta, jabatan, atau masa depan yang pasti. Namun justru ketulusannya menjadi kesaksian yang kuat. Dari situlah kemudian lahir sebuah harapan baru. Ketika Liu Rurong menerima dia apa adanya. Cinta mereka tidak dibangun di atas kepemilikan, tetapi pada penghargaan, belas kasih, dan kesederhanaan hati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 9 menegaskan bahwa menikmati hidup bersama pasangan adalah bagian kita. Artinya, itu adalah panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kasih sejati tidak menunggu kondisi ideal. Kasih sejati hadir dalam jerih payah, dalam air mata, dan dalam kesetiaan sehari-hari. Sangat mudah mengasihi ketika segala sesuatu berjalan baik, tetapi kasih diuji justru ketika pasangan dan keluarga dalam kelemahan. Renungan ini mengajak kita untuk kembali memaknai cinta dalam keluarga. Apakah
kasih kita hanya berhenti pada kata-kata atau sudah nyata dalam tindakan? Marilah kita belajar mengasihi dengan tulus, merawat, melindungi, dan setia mendampingi pasangan, anak-anak, serta orang-orang terdekat kita, apapun keadaan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, berilah kami hati yang mampu mengasihi pasangan, anak-anak, dan orang-orang terdekat kami dengan kasih yang tulus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata setiap hari. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih, kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.